kemudian Pak Desmanto dari Regional 2 PTPN 1, dan semua teman-teman pencinta aktivis lingkungan. Mana suaranya? Hey. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Hatur nuhun kasadayana, kakaruhun anu ngaregreg tempat ieu oge. Hatur nuhun tos ditampi, mugia urang sadayana salawasna ditangtayungan ku Gusti Allah, dituntun ku karuhun. Amin ya robbal alamin. Ngerti Pak Tio? Alhamdulillah wa syukurillah bahwa apa yang kita lakukan ini sejalan dengan yang menjadi kebijakan dan perjuangan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing teh Pak KDM Kang Dedi, Nyiiroh di dia Kang Dedi. Jadi kalau di Jawa Barat saya jadi Nyiiroh. Jadi sekarang ini masyarakat Jawa Barat sedang terusik sedikit oleh yang ngata-ngatain orang Sunda. Tapi orang Jawa Barat itu, Mas Tio, gak cepat marah. Insya Allah. Silih asah, silih asih, silih asuh. Orang Jawa Barat itu kalau orang menghormati, orang menghargai, dia akan lebih menghormati, akan lebih menghargai. Kami selalu menerima siapapun yang datang ke Jawa Barat, suku manapun, agama manapun kita terima. Tapi kalau kemudian mengusik jati diri kami, tentu kami juga ya silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Nah, persoalan lingkungan ini menjadi sangat penting karena Jawa Barat dengan letak geografisnya, dan kita mendapatkan contoh baru-baru ini korban begitu banyak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Mudah-mudahan para korban segera bisa diselamatkan begitu. Di sisi lain ini menjadi catatan penting bagi Jawa Barat, dan terima kasih untuk BMKG yang selalu mengingatkan begitu bahwa ekosistem itu, kalau ada yang mengatakan bahwa untuk apa ngomongin ekosistem begitu, apalagi atas nama pimpinan agama begitu. Menurut saya ini kurang tepat. Saya tidak bisa menilai spiritual orang, tapi bagi kami orang Jawa Barat, alam itu adalah spiritualitas kami. Alam itu adalah penuntun kami sebetulnya. Karena kalaupun dalam konteks ajaran Sunda yang disebut dengan Tritangtu, itu ada 3 ikatan antara manusia dengan Maha Pencipta dan juga alam semesta. Begitu, yang kemudian kalau di Bali ini kita kenal dengan Trihita Karana. Nah, ini sesuatu konteks yang tidak mungkin kita lepaskan. Dan kalau kita lihat dalam konteks Islam pun itu dikatakan bahwa hablu minan nas wa hablu minal alam wa hablu minallah. Jadi sesuatu Islam sebagai rahmatan lil alamin itu dalam konteks ini rasanya sedang menemukan batu uji, bukan buat ajaran Islam atau ajaran tradisi kita dari leluhur, tapi buat diri kita sendiri. Ya, apakah kita melihat alam ini sebagai hidup kita? Artinya kalau alam adalah hidup kita, hutan adalah hidup kita, maka kita harus menjaganya, karena kalau enggak hidup kita akan hilang begitu. Atau sekedar alam ini adalah tempat kita untuk sesuatu yang sangat pragmatis, karena kerja di PTPN, oke, supaya punya kerjaan, supaya ada penghasilan perusahaan negara, maka dieksploitasi sebesar-besarnya begitu. Hutan juga ditebang sebesar-besarnya dengan mengatasnamakan ini adalah hutan tanaman industri. Berbagai macam aneka ragam hayati itu kemudian menjadi tradisi monokultur yang itu bukan tradisi hutan Indonesia. Indonesia itu selalu macam-macam dalam satu kawasan hamparan hutan itu. Dan meskipun kalau kita lihat PTPN itu dengan perkebunannya, contoh kita sekarang ada di kebun teh Gunung Mas di Puncak. Bukan hanya teh aja di sini, kita ada pohon kayunya, ada pohon pinus, macam-macam di sini ya. Dan ini memperlihatkan bahwa ketika Belanda memutuskan ada kawasan-kawasan perkebunan,
itu melalui riset yang panjang. Karena menghadirkan perkebunan di Indonesia bukan berarti merusak alam Indonesia. Hadirnya PTPN sebagai bukti bagaimana yang namanya eksplorasi terhadap semesta, eksplorasi terhadap alam, itu bisa menghasilkan suatu keuntungan ekonomi yang baik ketika prinsipnya adalah semesta yang berkesinambungan, saling integrasi, dan suatu kebijakan yang berkelanjutan yang disampaikan oleh PTPN, oleh Pak Tio tadi. Dan saya mengapresiasi, mudah-mudahan ini bukan sekedar di atas kertas, tapi hari ini, tanggal berapa ini teh? 15 Desember 2025 menjadi tapak penting khususnya kami manusia Sunda, Pak Tio, bahwa dengan PTPN biasanya ada konflik dan seterusnya soal lahan dengan penduduk dan sebagainya. Apakah bisa konflik itu diminimalisir? Bisa, asal kita sama-sama menggarap alam Jawa Barat ini dengan penuh rasa syukur, bukan dengan keserakahan, bukan ingin mencari untung sebesar-besarnya. Tapi melalui PTPN, saya akan selalu mendesak, menggebrak PTPN. Ayo, PTPN harus menjadi ujung tombak, menjadi ujung tombak, menjadi motivator, menjadi percontohan bagaimana bisnis yang sebenarnya menggunakan alam itu bukan bisnis yang melukai alam, tapi bisnis yang dijalankan oleh PTPN sebagai perusahaan negara adalah bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang lebih pro rakyat dan pro lingkungan dengan prinsip keberlanjutannya untuk terwujudnya, untuk dijalankannya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan pengantar ini agak panjang, tapi saya ingin kita berkumpul di sini bukan karena saya DPR RI yang bermitra dengan BUMN, meskipun katakanlah kemudian saya tidak di komisi yang sama atau kemudian saya tidak di DPR. Saya berharap kerjasama ini bisa terus terjadi, bergandengan tangan untuk Indonesia, dan PTPN diberi anugerah dari sejak zaman dulu dengan hamparan berapa juta hektar sudah? 1.200.000 untuk pohon? 1.200.000 konsesi yang diberikan negara untuk PTPN. Dan PTPN saya yakin tidak berprinsip seperti, saya yakin bahwa sistem atau mekanisme bisnis PTPN tidak untuk melanjutkan prinsip yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Meskipun awal mulanya dari pemerintahan kolonial, tapi prinsip yang dijalankan PTPN sekali lagi kami percaya dengan kepemimpinan yang baru dan sekarang sudah ada Danantara bisa lebih memastikan, itu keinginan Pak Prabowo, bisa lebih memastikan bagaimana yang namanya badan usaha milik negara benar-benar menjadi pilar ekonomi negara, memberikan kontribusi. Saya punya pemikiran tadi dan saya sangat mengapresiasi bagaimana Pak Presiden Prabowo terus-terusan, mudah-mudahan didukung oleh para menteri dan kepala badan terkait, pasal 33 itu menjadi pegangan kita semua, khususnya untuk bisnis yang memanfaatkan lingkungan. Karena kalau kita sembarangan sama lingkungan, semua jamuga ku aing mau disumpahan sih tinggal yo. Singa aing singa mau sih. Ya. Satu ilmu teu meunang ngaganggu ku aing digebrik sih macam-macam. Ya, alam Jawa Barat ini dulur-dulur siap untuk kita pertahankan? Siap. Siap untuk semangat mempertahankan Jawa Barat. Mempertahankan, gak usah marah kalau ada yang ngatain orang Jawa Barat ya. Yang harus kita marah, ya namanya bocil udah diemin aja, serahin aja ke emaknya. Yang harus kita marah adalah ketika ada yang merusak alam Jawa Barat. Manusia Sunda tidak akan menerima. Terima kasih teman-teman.
keburu hujan, tapi insya Allah karena leluhur bersama kita di sini, ya tidak akan hujan sampai acara ini selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Segala yang terjadi terjadilah menurut kehendak Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ya Allah ya Rahman ya Rahim, para leluhur Jawa Barat, leluhur kandung yang sangat saya cintai, terima kasih telah menuntun langkah kami di tempat ini. Mudah-mudahan acara hari ini membawa berkah bukan hanya bagi diri kami dan keluarga kami saja, tetapi juga membawa berkah bagi seluruh semesta Jawa Barat dan seluruh semesta Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu pun rahayu.